Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang 5 trik lolos publikasi artikel ilmiah. Oke ya, di sini kita langsung mulai saja. Yang pertama yaitu sesuaikan template. Apa itu template? Template adalah gaya selingkung yang harus diikuti oleh semua autor pada salah satu jurnal. Tentunya template ini pasti berbeda antara jurnal yang satu dengan jurnal yang lainnya, meskipun secara substansi isinya sama, yaitu biasanya terdiri dari pendahuluan, kemudian ada metode, ada hasil, ada diskusi, ada pembahasan, dan juga ada simpulan. Tetapi sering sekali saya temukan, contohnya di jurnal saya sudah ada template yang sesuai ini, namanya JPJUK ya, tetapi biasanya autor itu tidak memenuhi contoh template yang sudah saya sediakan. Dalam artian mereka menggunakan template pada jurnal lain tanpa dirubah atau disesuaikan, langsung disubmit pada jurnal saya atau jurnal yang sedang kami kelola. Itu merupakan satu kesalahan yang harus dihindari, karena setiap tahap awal pasti semua jurnal akan melihat kesesuaian template artikel yang dikirim dengan template yang ada pada jurnal yang dituju. Itu ya teman-teman. Jadi memang sangat penting sekali template ini. Jangan sampai ada template A di jurnal A kemudian dikirim ke jurnal B. Seharusnya template yang ada di jurnal A harus kita sesuaikan agar proses kita nanti di tahap awal itu lebih mudah. Yang kedua adalah munculkan kemenarikan dan penasaran pembaca. Kemenarikan itu bisa dilihat dari judul artikel, kemudian state of the art yang dimunculkan, dan juga pembahasan serta diskusi. Apa maksudnya kemenarikan? Kemenarikan itu maksudnya seberapa besar peluang nanti artikel yang kita kirim itu akan disitasi oleh orang lain. Nah, itu akan jadi prioritas atau mendapat nilai plus dari editor jurnal untuk menentukan artikel ini berkualitas atau tidak. Karena banyak judul artikel yang sebenarnya isinya itu bagus, tetapi judul yang dimunculkan itu kurang menarik, sehingga penulis lain tidak mensitasi artikel yang sudah diterbitkan itu. Berikutnya, yang ketiga adalah gunakan referensi tools. Salah satunya ada Mendeley atau Zotero. Prinsipnya itu sama, yaitu untuk menghindari ada kutipan pada bagian dalam artikel atau tubuh artikel itu yang tidak ada daftar rujukan yang dituliskan, ataupun sebaliknya ada daftar rujukan dituliskan tetapi tidak mencantumkan kutipan. Nah, itu sangat berbahaya sekali karena bisa terindikasi untuk plagiasi. Prinsip kerjanya ini memang untuk menghindari human error ya. Kadang kita lupa untuk memasukkan
daftar rujukan karena terlalu asik, sehingga kita asik aja mengkutip, masukkan kutipan, tapi kita lupa tidak memasukkan daftar rujukannya, atau daftar rujukan yang kita ambil terlalu banyak sehingga kita kesulitan atau memperlambat kerja kita. Berikutnya, yang keempat adalah referensi terbaru dan selevel. Biasanya untuk daftar referensi ini dibatasi oleh beberapa jurnal, misalkan dalam tempo waktu 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir. Kemudian maksudnya selevel apa? Selevel itu misalkan kita mau submit ya di jurnal yang levelnya Sinta 2 ya, daftar rujukannya itu minimal yang ada di Sinta 2 ataupun yang lebih tinggi. Misalkan kita ambil dari Sinta 1 atau ambil dari Scopus. Yang tidak disarankan adalah kita mau tulis jurnal di Sinta 2 atau Sinta 3, tetapi kita ambil daftar rujukan yang levelnya di bawahnya, misalkan dari Sinta 4, 5, dan 6. Jadi usahakan untuk ambil referensi yang selevel atau lebih tinggi. Berikutnya, yang kelima adalah hasil cek kemiripan artikel kurang dari 15%. Meskipun sebenarnya banyak ya, di beberapa jurnal itu mulai dari 10% atau lebih kecil lagi, tergantung dari level jurnalnya. Jadi paling tidak aman di 10-15%. Di sini biasanya untuk penulis-penulis yang baru, mereka sering melakukan beberapa kesalahan. Artinya mereka langsung copy paste aja referensi yang mereka gunakan tanpa memparafrase ulang kalimat yang mereka tuliskan itu, sehingga akan langsung terbaca ketika dicek menggunakan software cek plagiasi seperti Turnitin. Jadi untuk meminimalisir ini, usahakan untuk memparafrase ulang kalimat yang akan kita menggunakan kalimat yang menggunakan pemahaman kita sendiri dengan maksud yang sama atau tidak berbeda dengan kutipan awal yang kita ambil. Nah, jadi itulah teman-teman 5 trik agar artikel kita bisa lolos untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah. Semoga bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.